Kiranya saya harap ibu-ibu dalam keadaan sehat. Sebelum ibu-ibu memulai aktivitas pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini di mana kami diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi kami satu persatu sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni setiap dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Ibu-ibu, firman Tuhan renungan pagi ini saya beri judul ada berkat di balik setiap ujian. Nah, kita ketahui ibu-ibu bahwa cerita tentang Abraham di Kejadian pasal 12 dan pasal 13, nanti ibu-ibu bisa baca sendiri di rumah, bahwa Abraham pada saat itu disuruh oleh Tuhan untuk datang ke tanah Kanaan. Nah, Abraham, yes Tuhan, saya pergi ke sana. Abraham mengajak istri dan anak-anak beserta sepupunya Lot. Nah, ekspektasi Abraham ketika berada di tanah Kanaan adalah tanah yang luar biasa, tanah yang diberkati, kotanya pasti asik. Nah, Abraham sesampainya di sana ternyata di sana sedang terjadi kelaparan. Ternyata ekspektasi atau tidak sesuai dengan realita. Nah, kadangkala dalam kehidupan kita juga seperti itu, ekspektasinya A, realitanya A. Ekspektasinya Abraham seperti itu, dia melihat kotanya, melihat tempatnya, dia tidak melihat ada karya Tuhan di dalam setiap apapun yang dia lakukan. Dia lupa mengandalkan Tuhan. Nah, itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita suka lupa, kita suka tidak percaya. Kenapa aku ditempatkan di kota ini? Kenapa aku bekerja di tempat ini? Karena apa? Karena kita melihat tempat kerjanya, melihat kotanya. Kita nggak melihat bahwa akan ada karya Tuhan yang ajaib ketika kita ditempatkan di tempat ini, di kota ini. Nah, setelah Abraham sampai di Kanaan, dia sebagai seorang manusia, dia merasa, aku pergi aja ke Mesir. Lalu dia mengajak istrinya pergi ke Mesir. Tetapi sebelum nyampe di Mesir, dia berpesan, Mah, nanti kalau nyampe di sana bilang ya, kalau kamu tuh bukan istri aku, tetapi adik aku. Loh, kenapa? Nanti kalau kamu bilang aku ini suamimu, aku dibunuh. Kamu kan tahu Raja Firaun. Oke deh, di situ Abraham sudah berbohong kepada Tuhan. Nah, sesampainya di negara Mesir, apa yang terjadi? Firaun tertarik dengan Sarah karena Sarah itu cantik, sehingga berniat untuk memperistrinya. Nah, sebelum itu terjadi, Tuhan menyayangi Abraham. Tuhan memberikan tulah kepada Firaun beserta seluruh isi istananya. Dan Firaun bilang, apa yang terjadi nih dengan istrimu? Lalu Firaun bilang, kenapa kamu berbohong? Kalau misalnya itu istrimu, kenapa kamu bilang adekmu? Sudah, kamu bawa aja istrimu. Dan Abraham dan istrinya pun pergi. Nah, di situ, walaupun Firaun sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan pakai untuk menegur Abraham yang tidak jujur kepada Tuhan. Jadi orang tidak percaya pun bisa dipakai untuk menegur kita. Nah, lalu Abraham pergi ke tanah Kanaan, kembali kepada Tuhan. Nah, ketika Abraham kembali kepada Tuhan, Abraham banyak diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau ibu-ibu kita sudah punya salah, punya putus asa, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dan kita melewati setiap masalah itu, maka ada berkat yang nanti kita seperti berkat Abraham. Kita dan Abraham sama-sama anak Tuhan. Jadi lakukan itu. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati. Amin.